Saya Fitri Salwa Sarjani Seminarwati dengan NIM G1S1 25087. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip dasar metode grafimetri. Untuk itu, saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut, minimal Q1 dan diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian, dari beberapa referensi jurnal yang diberikan tersebut, saya memilih jurnal Analytical and Bioanalytical yang berIsaac Purity Superflows yang berada pada kuartil 2 dan memiliki nilai SCR sebesar 0,716. Setelah itu, saya meminta bantuan penerjemah untuk menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Setelah jurnal tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta bantuan ChatGPT untuk membantu saya menemukan rumusan masalah yang unik pada jurnal tersebut. Rumusan masalah dalam jurnal tersebut, saya tertarik untuk memilih rumusan masalah, yakni adalah bagaimana cara mengembangkan metode isotop gravimetrik yang tidak lagi memerlukan pengetahuan tentang kemurnian material spike, mengingat proses penentuannya rumit dan memakan waktu. Dan saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan saya solusi dari rumusan masalah tersebut menggunakan jurnal pembanding lain yang terakreditasi pada Q1 dan diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian didapatkan jurnal Analytical Chemistry yang berjudul Development of an Online Isotope Dilution (CE or ICP-MS Method for the Quantification of Sulfurine Biological Compounds yang terakreditasi Q1 dan memiliki nilai SCR sebesar 1533. Setelah jurnal tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya adalah saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah tersebut, yakni adalah bagaimana cara mengembangkan isotop gravimetrik yang tidak lagi memerlukan pengetahuan tentang kemurnian material spike, mengingat proses penentuannya rumit dan memakan waktu. Pada jurnal pembanding tersebut, saya meminta ChatGPT memberikan jawaban sesuai dengan file jurnal pembanding yang telah saya lampirkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian diberikanlah beberapa jawaban dari ChatGPT berdasarkan jurnal pembanding yang telah saya lampirkan. Setelah mendapat jawaban dari ChatGPT, saya mencari jawaban tersebut langsung kepada jurnal pembanding untuk memastikan kebenarannya dan ketepatan GPT dalam jawab rumusan permasalahan tersebut. Dan benar bahwa jawaban dari rumusan masalah tersebut terdapat dalam jurnal yang telah saya lampirkan. Adapun jawaban dari rumusan permasalahan bagaimana cara mengembangkan metode isotop gravimetrik yang tidak lagi memerlukan pengetahuan tentang kemurnian material spike, mengingat proses penentuannya yang rumit dan memakan waktu. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan post-column spiking atau spiking non-specific species. Metode yang dikembangkan dalam jurnal ini memindahkan proses penambahan spike ke tahap setelah pemisahan atau pasca kolom. Dalam metode konvensional, spike biasanya ditambahkan sebelum pemisahan sehingga harus cocok secara kimiawi dengan analit target. Namun, pendekatan baru ini tidak lagi mengharuskan spike berada dalam bentuk molekul yang sama dengan analit. Kemudian yang kedua, menghilangkan keharusan mengetahui kemurnian spike. Dalam metode klasik, salah satu tantangan terbesar adalah menentukan kemurnian spike dengan sangat teliti. Proses ini bukan hanya rumit, tapi juga membutuhkan waktu dan biaya besar. Metode post-column spiking secara langsung memotong kebutuhan itu karena spike ditambahkan setelah pemisahan. Maka spike hanya berfungsi sebagai acuan isotop, bukan sebagai representasi persis dari analit. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan standar spike generik yang lebih mudah diakses. Keunggulan besar dari metode ini adalah fleksibilitas dalam pemilihan spike, karena spike tidak harus identifikasi dengan senyawa target. Maka peneliti bisa menggunakan spike generik yang lebih murah dan lebih tersedia di pasaran. Hal ini mengurangi ketergantungan pada spike bersertifikat dengan kemurnian tinggi yang sulit diperoleh. Dan kemudian yang terakhir adalah tetap mempertahankan akurasi dan keterlusuran
ke SI. Meskipun metode ini menghilangkan kebutuhan untuk mengetahui kemurnian spike, hasil pengukuran tetap akurat. Hal ini karena sistem tetap menggunakan kalibrasi berjenjang, yakni dari primer, sekunder, hingga instrumen, sehingga nilai konsentrasi tetap dapat ditelusuri ke sistem satuan internasional atau SI. Dengan kata lain, meskipun spike tidak diketahui kemurniannya, ia tetap berfungsi sebagai kalibrator sekunder yang menjaga kualitas hasil pengukuran. Adapun kesimpulan dari rumusan permasalahan dan jawaban yang saya temukan bahwasanya metode isotop gravimetrik ini dapat dikembangkan tanpa memerlukan pengetahuan kemurnian spike melalui pendekatan post-column isotope dilution (CE) atau ICP-MS, di mana spike ditambahkan setelah tahap pemisahan. Strategi ini memungkinkan penggunaan spike generik yang lebih mudah diperoleh, menghilangkan kebutuhan karakterisasi kemurnian spike yang rumit, serta menjaga akurasi dan ketelusuran hasil pengukuran ke sistem satuan internasional atau SI.